Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami di hari yang baru ini, untuk kami dapat menikmati firman-Mu dalam menghentarkan kami menjalani hidup di hari ini. Maka biarlah firman-Mu menjadi berkat yang dapat memberkati kami dan menghidupkan kami dalam mengarahkan langkah-langkah hidup kami di dalam jalan kebenaran. Maka mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Yunus pasal 1 ayat 17 mengatakan kepada kita, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Setiap persoalan kehidupan manusia, jangan engkau pikir bahwa engkau tidak dapat keluar dari setiap tantangan. Percaya bahwa ketika engkau menyerahkan setiap persoalan kehidupanmu, sebagaimana ia mengatakan, marilah datang kepadaku semua orang yang beban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberat apapun persoalanmu, Tuhan dapat memberikan kelegaan kepadamu. Maka percaya bahwa Tuhan punya rencana, adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Sebagaimana kita melihat dalam kehidupan perjalanan Yunus yang ingin lari dari panggilan Tuhan, di mana Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus tidak mau. Dalam pelayarannya, Yunus berlayar dengan kapal untuk mau menuju ke Tarsis, tetapi Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Tuhan menegur Yunus, maka Yunus untuk dapat menyelamatkan kehidupan banyak orang yang ada di kapal, Yunus menyadari bahwa Yunus adalah orang yang sangat bersalah berdasarkan mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi itu, dan dapat menyatakan bahwa Yunus telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Maka buanglah Yunus ke dalam lautan yang sangat luas dan yang sedang bergelora, yang sangat dalam. Yunus dibuang ke dalam lautan, dan Tuhan tidak membiarkan Yunus untuk dibinasakan oleh arus lautan, tetapi Tuhan memberikan dan mengutus ikan besar yang datang dan menelan Yunus, di mana Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan menjalani banyak tantangan, persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sabar dan setia, tekun dalam menantikan jawaban doa, tetap datang dan menghampiri Dia, merengek-rengek kepada Dia, karena Dia yang akan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Kita melihat Yunus telah menyesali perjalanannya dengan kapal untuk menuju ke Tarsis. Ternyata Yunus mengalami tantangan, kapal yang terombang-ambing, dan ia harus menyadari bahwa ini adalah kesalahannya. Tuhan menolong dia. Karena atas kesadaran Yunus, maka Tuhan memberikan pertolongan dan punya rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan membawa Yunus sampai ke Niniwe. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang jangan suka lari dari panggilan Tuhan. Ketika engkau diberikan kepercayaan untuk hadir dan tampil ada dalam setiap pelayanan, ketika engkau diberikan kepercayaan dalam setiap tugas tanggung jawab, baik itu kecil maupun besar, kerjakanlah dengan percaya bahwa ini Tuhan yang berikan, supaya mampu untuk bisa bertanggung jawab dengan baik. Tetapi ketika ingin mau lari dan meninggalkan setiap masalah demi masalah, engkau tidak akan mendapati ketenangan, tetapi yang akan engkau dapati adalah tantangan, cobaan. Dan ketika engkau lari dari setiap persoalan dan tidak dapat menyelesaikan semuanya, bahkan pengutusan dalam pelayanan, dan engkau tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh dengan baik, apabila engkau mendapati satu persoalan, engkau harus kembali sadar bahwa engkau ada punya kesalahan, ada punya perbuatan yang telah menyakitkan karena hati Allah. Engkau telah melanggar setiap panggilan dan utusan yang Tuhan berikan kepadamu dengan tidak mau untuk menjalankan tugas tanggung jawab itu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang setia, karena setia itu adalah kasih. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap tunduk pada otoritas Tuhan dengan taat. Ketaatan itu adalah kasih. Bahkan juga jadilah anak-anak Tuhan yang tetap menjadi pribadi
yang mau menyerahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang dapat menolongmu, Dia yang dapat menyelesaikan persoalanmu, Dia yang dapat mengangkat engkau keluar dari setiap persoalan-persoalan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Kau begitu baik, Tuhan telah menolong kami atas firman-Mu ini. Bapak, kami yang punya banyak tantangan, punya masalah, Tuhan tolong kami. Siapa yang dapat menolong kami kalau bukan Tuhan? Maka berikanlah kami ketenangan pada tubuh jiwa roh kami, dan biarlah kami dapat menyadari dan kembali mengoreksi setiap kepribadian-kepribadian kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kami tunjukkan, dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kami dan mendorong kami dengan kerendahan hati meminta pengampunan di hadapan Engkau, supaya kami diselamatkan, supaya kami dapat mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau Allah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.